Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua anak-anak di pagi hari ini? Alhamdulillah, Mister. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah di hari ini kita bisa dipertemukan kembali di kegiatan pembelajaran kimia. Insya Allah pertemuan awal di semester 2. Target di pertemuan pertama ini adalah masih menyelesaikan materi semester 1, materi ikatan kimia. Kita masih ada 2 bagian ya yang belum terselesaikan, yaitu bagaimana cara memprediksi bentuk dan polaritas molekul, kemudian gaya antar molekul. Harapannya di awal semester ini anak-anak motivasi belajarnya tinggi, sehingga hasil belajarnya jauh lebih baik daripada yang semester 1 kemarin. Di semester 2, ada 2 bab saja anak-anak yang kita pelajari ya. Yang pertama adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua ada stokiometri. Yang butuh waktu lama adalah yang bab stokiometri, bab yang kedua. Itu lumayan besar babnya. Tapi yang pertama itu sebentar aja. Nah, karena yang bab pertama itu lumayan kecil, makanya sebagian di semester 1 saya tarik di semester 2. Terutama di bagian memprediksi bentuk dan polaritas molekul sama gaya antar molekul. Oleh karena itu, hari ini kita akan targetkan memprediksi bentuk dan polaritas molekul itu selesai. Nah, bagian ini waktu PAS kemarin belum saya keluarkan karena belum sempat kita berlatih secara mendalam di kelas. Waktu kita membuat video pembelajaran itu pun juga belum saya bahas secara mendetail bagaimana cara memprediksi bentuk dan polaritas molekul. Insya Allah setelah mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak akan sangat menguasai bagaimana caranya memprediksi bentuk dan polaritas molekul itu. Langsung aja ya, kita mulai, nggak usah lama-lama, biar segera selesai. Saya juga ingin istirahat, Mas Yan. Anak-anak, untuk materi hari ini sebentar saya masukkan, ada beberapa yang baru gabung. Ini masih banyak yang baru gabung. Oke, berarti sudah masuk semua untuk kelas 10-4. Bentar ya, saya tak masukkan ke daftar hadir dulu. Sabar, bentar. Baik anak-anak, langsung aja. Kita hari ini kan belajar bagaimana cara memprediksi bentuk dan polaritas molekul. Misalnya begini. Materi ini itu paling sering keluar adalah di ujian UTBK. Kalau dulu ujian nasional juga sering keluar. Atau di AKM tahun depan juga keluar. Makanya ini perlu kita bahas secara mendetail. Soalnya sederhana. Cuma untuk mempelajarinya, menjawabnya itu butuh proses. Misalnya gini. Ada atom karbon, itu nomornya kan 6. Kemudian berikatan dengan hidrogen, yang nomor atomnya 1. Pertanyaannya, prediksikan bentuk dan polaritas molekulnya. Jika 2 atom itu berikatan. Nah, cara tahapan untuk menyelesaikan soal yang kayak begini adalah diawali dari membuat konfigurasi elektron anak-anak. Karena kita berhubungan dengan ikatan kimia, tidak akan pernah lepas dari konfigurasi elektron itu. Jadi awal ini yang kita konfigurasi. Nomor atom karbon 6, kalau dikonfigurasi, 1s2, 2s2, 2p2. Valensinya ketemu 4, ini dan ini. Kalau hidrogen berarti 1s1, ini valensinya 1. Nah, bagaimana rumus kimia jika 2 atom ini berikatan? Bentar ya, ini Hana masih baru. Caranya kita gambar struktur Lewisnya dulu anak-anak. Gimana struktur Lewisnya? Atom C
Kan valensinya masih 4. Untuk stabil dia butuh 4 elektron lagi dari luar. Sedangkan atom hidrogen sudah punya 1. Untuk stabil dia perlu 1 elektron dari luar. Sehingga kalau berikatan, C itu ada di tengah posisi. Dia punya 4 elektron valensi. Ini. Kemudian untuk melengkapinya dia berikatan dengan hidrogen. Ini butuh 1 hidrogen, ini butuh 1 hidrogen, ini juga butuh 1 hidrogen, ini juga butuh 1 hidrogen. Jadi kalau berikatan ketemunya adalah seperti itu. Kalau ditulis, C-nya 1, hidrogennya 4. CH4. Nama molekulnya adalah metana. Nah, untuk memprediksi bentuk dan polaritas molekul, setelah kita membuat konfigurasi, setelah kita membuat struktur Lewis, langkah berikutnya adalah ini, menentukan bilangan koordinasi. Sudah sempat kita bahas ya di semester 1, bilangan koordinasi itu, yaitu banyaknya pasangan elektron bebas ditambah banyaknya pasangan elektron ikatan yang ada di sekitar atom pusat. Atom pusatnya di tengah-tengah ini. Kalau kita lihat CH4 ini, di sekitar atom C, apakah ada elektron bebasnya, Nana? Ada pasangan elektron bebasnya nggak di situ? Ini kan berikatan ya. Ini berikatan, ini berikatan, ini berikatan. Jadi tidak ada yang bebas. Kalau nggak ada, ini nilainya 0. Bagaimana yang berikatan? Yang berikatan ada 4 ini. 1, 2, 3, 4. Berarti dijumlahkan di sini. PI-nya ada 4. Kalau sudah, 0 ditambah 4, berarti jumlahnya adalah 4. Nah, untuk apa bilangan koordinasi ini, anak-anak? Bilangan koordinasi itu fungsinya adalah untuk menentukan bentuk dasar suatu molekul. Yang sudah kita pelajari semester 1. Kita ingat ya, waktu ada bilangan koordinasi 2, bentuknya kan gini kemarin. Nah, ini X, ini X. Apa nama geometri molekulnya? Agak gini? Linear. Linear. Polar apa enggak kalau yang kayak gini? Polar, Mister. Kalau yang begini polar apa enggak? Enggak. Kalau yang begini bersifat non polar. Lah fungsinya BK itu kayak gini. Kalau koordinasinya 2, 3, bentuknya kayak apa? Bentuknya adalah segitiga datar kayak gini ya. Trigonal planar. Dia juga bersifat non polar. Nah, gitu. Nah, kalau 4 bagaimana? Kalau 4 itu begini. Satu di atas, satu ke samping, satu ke depan, satunya ke belakang. Model ikatannya kan begitu ya. Ini X, ini X, ini X, ini X. Bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Dia juga bersifat non polar. Ini namanya bentuk dasar, anak-anak. Bentuk dasar koordinasi 2, koordinasi 3, dan koordinasi 4. Nah, bentuk dasar ini kita gunakan saat sudah mendapatkan bilangan koordinasi dari suatu molekul. Kayak ini ya. Kita konfigurasi. Kita gambar struktur Lewis, kita bisa menghitung koordinasinya, yaitu 4. Kalau sudah ketemu koordinasi 4, kita tinggal gambar. Kira-kira bentuk molekulnya apa? Oh, kalau 4 itu adalah tetrahedral. Tetrahedral itu, kalau atom pusatnya C, berarti digambar C. Satu ikatan ada di atas, itu. Satu ikatan ada di samping. Satu ikatan mengarah ke depan bidang kertas. Satu ikatan mengarah ke belakang bidang kertas. C ini ngikat siapa? Ngikat hidrogen. Kita lengkapi. Nah, hidrogen. Namanya bentuk molekul. Apa bentuk molekulnya? Koordinasi 4 berikatan semua. Oh, ini namanya adalah tetrahedral. Jadi ketemu ya. Bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Nah, sekarang dia polar apa non polar? Ternyata dia masih berikatan semua. Kalau resultan vektornya dijumlah, ini masih 0. Ini dan ini arahnya ke sini vektornya. Ini dan ini arahnya ke sana, berlawanan arah. Sehingga resultan totalnya 0. Kalau resultan totalnya 0, berarti molekul ini bersifat non-polar. Kesimpulannya apa? Jika ada atom karbon berikatan dengan hidrogen, bisa membentuk
molekul CH4. Geometri molekulnya adalah tetrahedral yang bersifat non-polar. Begitu kesimpulan. Bisa dipahami ya anak-anak ya materi ini ya. Ini simple, masih melanjutkan materi semester 1. Ada pertanyaan mungkin dari satu contoh ini dulu? Belum? Kalau belum, saya buat satu contoh lagi. Misalkan ini sekarang. O, nomornya 8, dikatakan dengan F, nomornya 9. Kira bentuk molekulnya apa, polar atau tidak? Caranya sama ya. Kita konfigurasi dulu. 1S2, 2S2, 2P4. Yang ini 1S2, 2S2, 2P5. Ini valensinya 7, ini valensinya 6. Siapa yang digambar di tengah kalau kayak gini anak-anak? Yang kurangnya lebih banyak. Ini untuk stabil kurang 2, untuk stabil kurang 1. Berarti yang ada di tengah adalah yang O. Kita gambar aja. O, valensinya 6. Nah, gitu. Kemudian dia berikatan dengan atom F yang di sini. F punya 7 elektron, berarti kita lengkapi. Nah, gitu. Kalau sudah, kita tentukan ini, bilangan koordinasinya anak-anak. Apa tadi? Pasangan elektron bebas ditambah pasangan elektron ikatan. Punya bebas nggak sekarang dia? Yang bebasnya nggak berikatan. Berarti ini. Ini adalah elektron bebas. Ini juga elektron bebas. Ada berapa pasang di situ? 2. 2. Berarti kita tulis di sini 2. Ikatannya. Ini ada ikatan. Ini ada ikatan. Berarti ada berapa ikatan? 2 juga. 2 juga. Berarti jumlah bilangan koordinasinya berapa? 4. 4 gitu ya. Kalau 4, bentuk aslinya kayak gini anak-anak. Ini bentuk aslinya. Akan tetapi, sekarang dia memiliki 2 elektron bebas. Nah, gimana gambarnya? Gambarnya harus tetap kayak gini bentuknya. Cuma yang 2 ikatan diganti dengan elektron bebas. Mungkin jadi begini. Oh, saya taruh di atas ya bebasnya. Di sini, sama yang di sini. Boleh. Tapi yang ke depan, ini masih ada ikatan. Yang ke belakang ini juga masih ada ikatan. Ini ada F, ini ada F. Begitu. Yang ke atas udah hilang, nggak ada ikatan. Yang ke samping juga sudah hilang, nggak ada ikatan. Dia berubah menjadi elektron bebas. Nah, apa bentuk molekulnya kalau kayak begini? Bentuk V. Bentuk V, betul. Berarti ini adalah bentuk V. Polar enggak kalau molekul berbentuk V? Polar. Kenapa kok polar? Jumlah resultannya 0. Tidak 0, Mbak. Yang tidak 0. Kalau yang 0 itu non-polar. Kenapa tidak 0? Ini dan ini resultannya ke sini. Di sini kan nggak ada yang menghilangkan kan ya? Berarti tidak 0. Makanya dia bersifat polar. Bisa cara memprediksi bentuk dan polaritas molekul? Bisa ya? Kalista, kenapa Kalista? Saya bingung itu kenapa gambarnya jadi gitu sih. Nggak kok. Gambar aslinya seperti ini. Iya. Terus yang ini diganti menjadi elektron bebas. Ini juga diganti dengan elektron bebas. Elektron bebas itu artinya nggak ada ikatan, Mbak. Ini katanya dibuang, ini katanya dibuang. Nanti tinggal ini dan ini. Ya, itu kenapa titik-titik gitu loh, Mister? Saya nggak Oh, paham. yang ini ya, yang ini ya. Lah, tetrahedral itu kalau kita menggunakan modelnya di sekolah ya, itu kan kemarin ada 4 ikatan. Yang 2 ikatan, ini sebidang dengan kertas. Artinya dia nempel di kertas. Tapi yang ini enggak, Mbak. Yang ini adalah di posisinya belakang kertas atomnya. Kalau atomnya di belakang kertas, ikatannya dibuat putus-putus. Begitu. Kalau ini, satu atom ada di depan bidang kertas. Kalau depan bidang kertas digambarkan dalam bentuk segitiga kayak begitu. Iya.
Ya, kalau misalkan masih ragu, anak-anak kan masih punya plastisinnya itu ya. Itu bisa dipakai lagi. Sebidang dengan kertas apa enggak? Kayak miliknya Hana itu. Masih ada miliknya Hana. Nah gitu ya Hana ya. Sambil nyoba-nyoba itu Hana. Ketahuan. Enggak apa-apa. Gitu ya caranya ya. Kalista ya. Iya, Mister. Gampang kok materi ini. Ini yang O sama F. Lah misalkan sekarang ini. Misalkan P Cl5 gitu anak-anak. Saya tentukan ya. Molekulnya PCl5. Dia polar apa non polar kira-kira? P itu nomornya 15, Cl itu nomornya 17. Nanti kita konfigurasi. Diperpendek gini boleh ya, biar nggak terlalu capek nulisnya ya. 3S2, 3P, 3. Yang ini berarti Ne, 3S2, 3P, 5. Ini punya 7 valensi, ini punya 5 valensi. Berarti yang ditulis di tengah adalah P. P memiliki 5 elektron valensi. Berikatan dengan Cl pertama, Cl kedua, Cl ketiga, Cl keempat, dan Cl yang ke-5. Ini dilengkapi semua elektronnya. Sabar ya. Nah, kalau sudah, kita tentukan ini, bilangan koordinasinya. Berapa? PEB dan PEI-nya. Punya bebas nggak di sekitar atom P? Enggak. Enggak, berarti 0 ya. Ikatannya ada berapa itu? 5. 5. Berarti totalnya ada berapa? 5. Lalu 5 itu gimana bentuk molekulnya kemarin? Masih ingat? Trigonal bipiramidal. Trigonal bipiramid. Cara gambarnya adalah begini anak-anak. P di tengah-tengah, satu ikatannya ada di atas, satu ikatannya di bawah. Terus, satu di samping, satu ke depan kertas, ini ke depan kertas, yang satu ke belakang kertas. Nah, begitu gambarnya. Ini adalah Cl, ini Cl, ini Cl, ini Cl, ini juga Cl. Apa tadi namanya? Trigonal bipiramidal. Boleh ditulis sebagai TBP. Itu singkatannya. Tapi nggak apa-apa ditulis lengkap trigonal bipiramid. Polar enggak semacam ini anak-anak? Tidak. Tidak. Kenapa kok non polar? Karena 0. Ini dan ini kan hilang ya. Ini dan ini hilang dengan ini. Oke, makanya dia bersifat non polar. Berarti bisa ya? Lancar ya? Nah, kalau lancar berarti selesai KBM-nya hari ini. Sampai di sini toh. Habis ini tinggal akses Google Classroom. Belum tak upload, habis ini tak upload. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau nggak tak akhiri loh. Nggak ada? Alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan berarti sudah selesai. Jadi gitu anak-anak ya, tahap untuk memprediksi bentuk molekul. Yang pertama kita harus membuat konfigurasinya. Setelah konfigurasinya ketemu, kita buat struktur Lewis-nya. Struktur Lewis dapat, kita tentukan bilangan koordinasi. Baru kita gambar geometri molekul, kita tuliskan nama dan tentukan kepolarannya. Begitu, itu tahapan-tahapannya. Simpel kan ya? Tugasnya hari ini cuma 3 kok. Cuma 3 aja. Oke, cukup? Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Ya, Terima kasih, Mister. sama-sama. Terima kasih, Mister. Ya, Terima kasih, sama-sama. Mister. Yo, sama-sama.